rindu ilmu. Pertanyaan adalah kunci ilmu. Kalau pengen tahu, bertanya. Dan oleh sebab itu, dari awal kami memulai kajian dan dakwah, dimanapun berada, Buya buka. Pertanyaan memang untuk melatih orang, biar kalau punya unek-unek disampaikan. Jadi sudah kita rintis dari awal seperti itu memang. Jadi budaya bertanya itu harus ada. Dan kami pasti bisa jawab. Kalaupun nggak ngerti kan tinggal ngomong, saya tidak tahu, nanti saya lihatkan gitu saja. Saya yang penting latih umat. Ya, kalau saya tidak tahu ilmunya, ya saya jawab, nanti saya cari kan jawaban gitu kan. Kan jawaban juga itu. La adri kata Imam Malik sebagian ilmu. Jadi kami tidak ragu menawarkan untuk bertanya. Kalau saya tidak tahu bagi kami, kalau ada orang bertanya lalu saya tidak tahu, itu ilmu baru bagi saya. Sehingga saya pulang akan saya cari. Jadi tidak ngarang, kalau tahu saya sampaikan. Dan berapa banyak, sering ada orang bertanya, saya tunda kok. Ntar dulu. Yang jelas ini budaya untuk bertanya itu harus, supaya tidak ada unek. Bahkan, kadang permasalahan yang inti terjadi adalah yang ditanyakan itu. Yang kami sampaikan itu jauh. Justru yang ditanyakan ini luar biasa. Tapi bagi orang yang ditanya, harus punya kesiapan, bisa menjawab. Kata Imam Ali mengatakan, la adri. Ya, saya tidak tahu. Makanya jangan ragu kalau Anda bertanya nanti. Kalau tidak tahu, kami langsung sampaikan nanti besok saya lihat. Saya lihat di buku, saya tanya ustadz, tanya ulama, dan seterusnya. Cuman betul, yang kami rindu adalah budaya bertanya. Bertanya apa saja. Rasa berujak ulek ya Bu. Ibu-ibu nih. Saya tahu, resep soto. Maksudnya pengen budaya bertanya, itu kedekatan itu penting. Antara guru dengan murid dalam majelis dan belajar. Adapun yang Anda sampaikan sesuatu di dalam hati yang suka ngomong tidak baik, itu adalah bisa jadi ada bentuk ya was-was syaitan, bisikan-bisikan setan, dan selalu setan membisikkan yang seperti itu. Bisa jadi adalah permasalahan di mental Anda, punya was-was sehingga punya keinginan untuk melakukan sesuatu, biarpun dengan hati dulu, menyaji orang, mungkin kepikiran. Bahkan ada nanti was-was itu was-was iman. Seolah-olah saya tidak beriman, seolah-olah ini, sampai derajat seperti itu. Maka kalau was-was syaitan, itu ya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, melakukan kebaikan, melakukan wudhu, baca Quran akan hilang. Tapi kalau was-was ada dalam diri kita, was-was ada dalam diri kita itu, susah, maka ini perlu berlatih terapi, perlu menyadari dulu kalau itu was-was. Biasanya urusannya bukan urusan bisikan-bisikan hati, akhirnya ya penasaran dalam hal yang lain, sehingga nanti bisa jadi kalau dibiarkan terwujud di alam nyata jadi jami-jami dan olahan. Makanya mungkin kita pernah menemukan ada orang sedikit-sedikit nyaci olok dan sebagainya. Itu adalah dari semula menggumpal di dalam dirinya yang belum dikeluarkan, akhirnya sudah nggak kuat meledak, sehingga ada orang kalau tidak mencaci bukan dia. Artinya harus Anda pahami, bagus yang bertanya, tinggal Anda setelah ini menyadari bahwasanya di dalam diri Anda ada itu, mungkin itu adalah was-was syaitan. Anda baca Al-Quran yang rajin, ambil air wudhu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Dianjurkan baca qul a'udzu billahi falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Memperbanyak doa-doa seperti itu. Tapi kalau itu permasalahannya adalah di mental Anda datang pada ahlinya. Biasanya kalau orang seperti itu, kalau memang mental, bukan urusan itu saja. Biasanya nanti urusan was-was dalam urusan bersuci, Anda tidak suci nyaman, normal. Alhamdulillah. Atau mungkin ada was-was dalam kebiasaan. Ada was-was kan urusan ibadah, wah ada 3 ya. Was-was urusan kebiasaan, sehingga merasa kayak belum matikan kompor, belum ngunci pintu dan sebagainya. Ada was-was dalam urusan ibadah, sehingga ibadah berat juga. Ada was-was urusan akidah. Nanti datang kepada ahlinya untuk diajak diskusi, ngobrol, nanti ketemu, harus, dan menyadari. Nah, kalau bukan ahlinya tapi malah merusak, teman. Yang menyembuhkan, yang membantu kesembuhan adalah ahlinya. Seperti itu. Dan mungkin ada dilanjutkan perbedaan antara was-was syaitan dengan was-was yang ada dalam diri kita, mental, OCD atau penyakit mental dalam diri kita. Bedanya kalau was-was syaitan itu, kalau was-was syaitan itu kita senang melakukannya. Ingin melakukan sesuatu tapi dengan senang, itu pasti kuda bisikan setan. Tapi orang punya penyakit was-was itu nggak senang. Saya tidak mau itu, tapi aku melakukannya. Saya nggak mau sebetulnya. Nah itu bedanya. Saya sebenarnya nggak mau itu, tapi saya nggak mau ngomong gini ini, tapi
Kenapa kok harus ngomong lagi itu? Itu bukan setan lagi. Kalau setan, kita tidak senang. Kita senang mengikutinya, itu setan. Senang nikmati, itu setan. Tapi kalau urusan was-was penyakit mental, dia tidak senang. Seperti itu tadi, orang mau wudhu berulang-ulang, itu was-was dalam dirinya. Maka dia sebenarnya nggak mau melakukan ini. Sampai kedinginan, tapi dia harus melakukannya. Tapi kalau bisikan setan melakukan kehinaan, lihat yang haram, senang menikmati dia. Ada bisikan setan. Kurang lebih seperti itu. Jika memang betul Anda adalah karena was-was yang kedua tadi, maka Anda datang kepada ahlinya, datang barang psikolog untuk kenapa kok saya punya bisikan caci maki dan seterusnya. Biasanya bukan saja itu, sebelum masuk keimanan mencaci Tuhan, mencaci Nabi dan seterusnya, harus diselesaikan itu oleh ahlinya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.